Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bird Box. Film ini diperankan oleh Sandra Bullock dan disutradarahi oleh Susanne Bier. Film ini mengisahkan perjalanan seorang wanita dan dua orang anaknya yang harus bertahan hidup di sungai demi terhindar dari makhluk supranatural. Cerita dimulai dengan sesosok wanita yang bernama Mallory. Selama bertahun-tahun, ia telah mengajarkan anak-anaknya untuk membayangkan penglihatan mereka dengan telinga. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui sungai, mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti perintahnya, untuk tidak membuka penutup mata, tidak peduli apapun yang terjadi. Scene pun berpindah kepada Shannon yang merupakan adiknya Mallory, dan Mallory yang masih mengandung. Sementara itu, berita tentang bunuh diri massal di Rusia mendominasi acara berita di televisi. Dan Mallory lebih memperdulikan tentang kehamilannya. Setelah Mallory dan Shannon mengecek kehamilan dengan dokter yang merawat kehamilannya, selama ini mereka pun pulang. Di perjalanan, mereka melihat orang-orang yang mulai menggila dan menyakiti diri mereka sendiri. Tiba-tiba, Shannon melihat sesuatu yang membuat dirinya bersedih. Hal itu pun membuat Mallory panik karena Shannon hilang kesadaran. Mallory kemudian diajak oleh seseorang untuk berlindung di sebuah rumah. Hurry! Sesampainya di sana, dia bertemu orang-orang yang sedang bersembunyi untuk berlindung. Di sana, ternyata ada juga wanita yang bernama Olivia, yang juga umur kandungannya 4 bulan seperti dirinya. Ketakutan mereka pun kian menjadi karena tidak tahu apa yang mereka hadapi atau apa yang harus mereka waspadai. Douglas, that's it. They don't know what it is yet, okay? Akhirnya, seseorang yang bernama Tom menyadari kalau orang yang menatap keluar dengan mata telanjang akan membuat mereka menyakiti diri mereka sendiri sampai meninggal. Scene pun berpindah ke Mallory dan anak-anaknya yang masih terapung di sungai. Di sini, kita melihat Mallory yang sedang memantau apakah ada orang yang selamat di luar sana dengan menggunakan walkie-talkie. It's been 3 days since these events unfolded. Kembali ke saat kegaduhan ini dimulai. Karena mereka sudah cukup lama berada di rumah tersebut dan sudah kehabisan makanan, akhirnya Tom dan yang lainnya memutuskan keluar untuk mencari bahan makanan dan perlengkapan untuk bertahan hidup. Untuk itu, mereka ke supermarket dengan menggunakan mobil yang sebelumnya kaca mobil itu dicat warna hitam untuk menutupi pandangan mereka. Okay, where's the... Sesampainya mereka di supermarket, mereka pun sangat senang karena banyak sekali makanan serta perlengkapan untuk mereka bawa kembali. Akan tetapi, di sini mereka harus kehilangan Charlie yang harus berkorban untuk menyelamatkan mereka semua. Scene pun kembali lagi ke Mallory dan anak-anaknya yang masih berjuang di sungai. Di sini, Mallory tidak sengaja menabrak bangkai mobil yang mengakibatkan perlengkapan mereka hilang. Mallory! God damn it! So cool.
Mallory pun terpaksa mendaratkan perahunya untuk mencari perlengkapan dan meninggalkan anak-anaknya di perahu untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, ada seseorang yang mengetuk pintu mereka untuk meminta pertolongan kepada Olympia. Olympia pun mengizinkannya masuk. How did he get in here? Shut up, Olympia! Who is this? Just are you? Pria itu bernama Gary. Ia mengaku telah datang dari tempat perlindungan yang lain. Karena Olympia memasukkan orang baru ke rumah, Don pun memarahi Olympia. You let a stranger in the house? Get up and get out. It's not an orphanage. Up and get. You'll sleep in the grass. Di waktu yang bersamaan, Olympia dan Mallory akhirnya melahirkan anak mereka. You two doing great. Oh, shut up! Mallory melahirkan seseorang anak laki-laki dan Olympia melahirkan seseorang anak perempuan. You did it. Gary tiba-tiba bertingkah aneh dengan membuka tirai penutup jendela rumah itu dan menyerang Tom. Karena Olympia melihat dengan mata telanjang, ia pun mengakhiri hidupnya. Take them. Hey, asshole! Don yang menjadi pahlawan kesiangan dengan niat ingin membantu, tapi dia juga dibunuh oleh Gary. Gary akhirnya dihentikan oleh Tom yang pada saat itu telah sadar dari pingsannya. It's okay. Please, anyone, hello? Hello? Setelah kejadian tersebut, Mallory dan Tom berhasil bertahan hidup dengan bekerja sama saling menjaga satu sama lain. Driving around like they're not blindfolded. No more runs alone. Beberapa saat kemudian, Tom mendengar ada seseorang yang berhasil menjawab pesannya. Dia bernama Rick. Rick lantas mengatakan kalau di ujung sungai ada tempat yang aman untuk ditinggali, dan untuk sampai ke sana mereka harus melewati jalur sungai yang deras. Fast there. It's dangerous. Stay on the water until you hit the rapids. Rick juga mengatakan setelah tiba di ujung sungai, mereka harus mengikuti suara burung untuk How do sampai I ke find you sana. after the rapids, Rick? Down a small embankment, you'll find a wall with we got a lot of them. Just follow the sound to us. You'll hear the birds. Rick? Setelah percakapan dengan Rick saat itu, membuat Tom dan Mallory menjadi bimbang untuk menuju ke Think I know sana. that. You don't think I know that? Hari-hari mereka pun berubah karena selalu berbeda pendapat. Girl, time for bed. But Tom's telling a story. Right now. Di sini, kita tahu kenapa Mallory belum memberikan anak-anaknya nama dan memanggil mereka dengan panggilan boy dan Give them girl. names, Mal. Their names are boy and girl. They deserve a mother. Every single decision I have made has been for them. Keesokan harinya, mereka pun memutuskan pergi ke tempat yang dikatakan Rick bersama-sama. Selama di perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah dan beristirahat di sana. This is what strawberry tastes like. Seketika suasana pun berubah karena ada beberapa orang yang mendatangi rumah tersebut. Tom terpaksa mengorbankan dirinya untuk melindungi Mallory dan anak-anaknya. Coming out! Take off your blindfold. Stand back! Mallory terpukul dengan kejadian tersebut, akan tetapi hidup harus berjalan. I'm only gonna say this once. We are going on the trip now. It's going to be rough.
Di sungai, Mallory memperingatkan kepada anak-anaknya bahwa pada satu titik dia akan memilih salah satu anaknya untuk membuka mata. Hal itu dilakukan agar tahu kemana mereka akan mengarah, karena mereka akan melewati arus yang deras. Akan tetapi, Mallory tidak bisa mengorbankan salah satu anaknya, karena dia sangat menyayangi keduanya. Two eyes. There's two eyes. Okay, nobody's looking. Alhasil, dia pun harus berjuang mati-matian melewati arus deras untuk menyelamatkan mereka dengan mata tertutup. Dan pada akhirnya, perahu mereka pun terbalik dan lagi-lagi membuat Mallory harus berjuang menyelamatkan diri dan kedua anaknya dengan mata tertutup. Bring it, girl. Keep bringing. Keep bringing. Okay. Did you guys hear those birds? Selamat dari kejadian tersebut, Mallory dan kedua anaknya lantas memasuki hutan. Di sana, Mallory dihantui suara-suara yang memanggil dirinya. Look at me. Hal itu membuat ia terpeleset dan terjatuh ke jurang, meninggalkan anak-anaknya sendirian di atas tebing. Dan di sini, Mallory harus berjuang mati-matian untuk memperingatkan anaknya jangan mendengar suara yang menyuruh mereka untuk membuka penutup mata. Boy, girl. Where are you? Listen to my voice. This is my voice. Boy, that's not real. Keep your blindfold on. I've got you. I've got you. Setelah melewati itu semua, akhirnya Mallory berhasil menemukan tempat pengungsian tersebut, yang merupakan sekolah untuk orang buta dan mereka aman di sana. Take the children. They're just children. Please let my children in. She's okay. Mallory? You're inside and you're safe. Right this way. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan tetap terus dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya juga, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.